mumpung ada kesempatan ya, ada kawan kita dari Malaysia, beliau ini player. Saya tahu saya besok tuh jadi kita menimba ilmu ya. Yang pertama menimba ilmu, yang kedua juga kita menyamakan persepsi. Kenapa kita gunakan dalam kesempatan sekarang ini? Yang pertama beliau secara kapasitasnya bagus. Yang kedua lebih ke netralitas. Ya. Kalau pihak saya oh mungkin ini kesini atau pihak yang lain oh begini, nah ini mungkin ada netralitas. Baik, Bang Didin, kesempatannya singkat ini saya mulai. Kita tidak akan membahas semua kolom. Ya. Sama kolom ya, dengan saya pernah. Kita hanya akan membahas 3 kolom atau dengan kaki 4 ya. Ya. Nanti kita tanya jawab saja. Jadi saya yang tanya, abang yang jawab. Oke. Pertama Bang Judin, secara global dulu. Saya tidak tanya secara terperinci dulu. Oke. Ayam yang punya markah tinggi, markah itu nilai ya kawan-kawan. Itu yang semacam-macam. Harus seperti apa? Ini untuk Laga Bintang, Raja Gaya dulu. Raja Gaya Laga Bintang. Assalamualaikum. Saya Muhammad daripada Kelantan, Malaysia. Sebagai seorang player, ciri-ciri ayam yang mempunyai markah tertinggi di pertandingan ataupun di kontes seharusnya memiliki 3 perkara. 3 perkara. Yang pertamanya, memiliki kedudukan yang terbaik daripada garisan straight kaki. Makin kepalanya ke belakang daripada kaki, makin tinggi markahnya. Oke, stop dulu, biar saya terjemah. Jadi ayam yang mempunyai kedudukan tinggi itu, yang pertama dia star itu di mata itu harus di kepala kaki itu 23 tadi. Ya. Jadi kalau matanya sudah di belakang kaki itu 23. Ya. Semakin ke belakang nanti nambah setengah sampai lagi dengan 24 atau 25. Cumanya pada permulaan diletakkan ayam diambil kira melalui markah tertinggi yaitu 25 dan akan dipotong 0.5 mengikut keadaan ayam. Saya memegang kertas kontes untuk betina remaja. Yang sepatutnya jantan memiliki gaya 25, yang ini 20. Oke, 25 lah. Ya, 25 gaya, markah gaya tertinggi adalah 25%. Okey. 25 itu dia akan dipotong melalui yang pertama apabila ayam tu mematut meja. Potong berapa? Setengah atau 0.5. 0.5. Jadi ayam itu kalau udah 23 ya posisinya kayak gini, dia matuk jadi 22,5. Yang kedua mesti memiliki gaya, yaitu kibas ataupun berjalan. Kibas minimal berapa? Kibas minimalnya di Malaysia 5 kali kibas. Minimal 5 kali kibas. Okey. Dan berjalan. Jadi ayam yang maksimal itu yang pertama kepalanya di belakang kaki. Oke. Yang kedua sudah pasti dia punya kaki yang kuat. Ya, kaki yang kuat. Dan yang ketiga, bicara kita aktif itu, jadi si kolom aktif itu dia ada dua. Yang pertama kibas dengan berjalan. Ya, kibas dengan berjalan. Minimal kibas itu 5. Iya, kibas. Kibas. Oke. Minimalnya. Gaya kibas atau berjalan dikira melalui kotak galak. Nah, kalau si ayam lo mau kayak apapun, kalau lo ada kibasnya minimal 5 dan dia berjalan itu udah full kayaknya. Itu baru dikira pada kotak galak saja. Belum kedudukan ya? Belum kedudukannya. Kedudukannya dikira melalui garisan kaki tadi. Paruh ayam tu biasanya di dada, semakin ke bawah dan dikira melalui garisan straight kaki. Ya. Oke, baik, paham. Semua paham.
Yang kedua gaya gana dengan dada. Dada apa? Ada berapa syarat dada itu dia biar full kedudukan pangkatnya? Satu, Tiga. Oke. Galak. Galak itu masuk ke dada juga. Ya, gaya galak termasuk pada Dada. Oke. gaya. Kerana untuk memberi markah kepada ayam yang full yang apa ni? Bila kita nak bagi markah kepada ayam, kita mesti ambil tiga perkara. Yang pertama galak. Kedudukan. Kedudukan tu sudah 24. Kalau dia tidak ada kibas, so maknanya kita tidak boleh bagi dia 24, mesti dikurangkan jadi 23 ataupun 23,5. Jadi ada ayam dia kedudukannya sebetulnya 24 sebetulnya ya. Tapi dia nggak ada kibas, dia nggak ada jalan, itu dia dikurangi poinnya. Bisa sampai 1 poin. Bisa sampai Karena katakanlah dari kibas itu setengah, dari galaknya itu setengah. Dari 24 dia ke 23 turun. Ya. Kalau nggak ada kebas, ayam kedudukan 24 atau 24,5 nih. Tapi dia nggak ada kebas, minimal 5 tadi itu ya. Jadi dia dikurangi tuh poinnya. Ayam udah duduk, selem sebetulnya kan, jika dia bekerja tuh 24,5 atau 24,5. Tapi karena dia tidak bekerja, yang lainnya jadi mengurangi poin. Boleh. Yang ketiga pada kedudukan dada. Biasanya ayam yang senang dah cukup markah dah untuk bagi 24,5. Tapi apabila kita tengok pada kedudukan dada dia ada sedikit sengit ataupun kepala sengit, mesti dipotong markahnya dulu. Jadi ayam selem itu biasanya dia ngelok dadanya. Terus ada gelak ada ya. Tapi karena ada kena dikit dia mesti potong. Tergantung kerusakannya semana. Okey, baik. Ini pada markah Gaya. Sudah selesai. Sudah selesai. Ada pertanyaan nggak? Kita singkat ya soalnya ini lagi nggak selesai kontes. Lagi kontes. Cukup ya? Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Udah paham semuanya ya? Pokoknya intinya ayam itu ketika dia diam, ya saya ambil kesimpulan nanti mungkin kalau bisa dibetulkan. Ya, jadi ada ayam 24, ya kan? Secara kedudukan diam ya, atau 24,5 atau 25 saya diam, ya kan? Dia akan berkurang kalau nggak ada jalan dan kebas. Kurang menyusut ke dia. Sama banyak. Tapi ada orang ayam yang punya kedudukannya 25, ada kebas, ada jalan aktif, itu dia malah nambah. Jadi kalau yang tadi dia berkurang, kalau ini bertambah, ya. Dan berjalan juga kamu harus tengok. Kalau berjalan tanpa parking, Itu macam mana? parking itu statik, kedudukan statik. Oh, oke. Jadi bukan takut. Bukan jalan. Oh, yang itu maknanya banyak. Dia mesti bekerja, mesti pada kedudukan yang cantik. Berjalan, dia akan tunjuk show dia. Okey. Mungkin dia boleh pusing sehingga untuk penjuru meja dikira gaya. Kalau jalannya cuma 2 langkah tidak dikira gaya. Okey. Jadi ayam gaya jalan itu ya nggak cuma jalan ini kayak mau ke pasar gitu kan. Jadi dia kebas, ada tahan dadanya, atau dia kebas jalan, terus dia ngejek, itulah. Dan dikira juga bonusnya melalui markah sayap. Oke, kita sekarang bicara bonus markah sayap. Sayap aslinya dia berapa? Poin Sayap aslinya 4. 4 itu kedudukan sayap itu di mana? 4 kedudukannya selepas daripada kaki. Jadi sayap itu yang sejajar dengan kaki itu sayap 4 ya? Ya. Sayap 4 sayap ni ada 2 perkara. Satu, kedudukan sayap. Kedua, rosaknya sayap. Sekiranya rosak dikira potong 0,5. Itu kalau rosak. Rosak ya. Kalau rusak satu, sini satu, berarti setengah. Dikira satu. Oh, dikira satu poin atau setengah poin? 0,5. 0,5 sebelah setengah. Yang sudah Satu. Oke, jadi kalaupun ada 0,2 rusak tetap dipotongnya setengah ya untuk sayap. Kecuali ada sayap yang kurang serta satu yang rosak. Yang kurang satu, kosong sayapnya. Yang rosak satu, boleh dikira 1 poin. Satu. Tapi kebiasaannya di Malaysia hanya
0.5 saja Jadi setengah. yang akan membezakan juara dengan satu. Terus sekarang untuk sayap yang full maka. Saya yang full maka mestilah melepasi kaki, sudah dikira full. Tapi sekarang di Malaysia ada pembaharuan dari segi pemakahan sayap. Dia ambil kira sayap yang ke depan. Tadi yang satu jam sejajar itu dia poinnya katakanlah 4. Semakin ke depan dia akan menambah setengah poin. Setengah poin saya. Setengah. Setengah gaya poin pada sayap sekiranya sayap itu cantik serta ke depan. Yang kedua, setengah lagi diberikan markah kepada gaya kerana kedudukan sayap ke depan serta dengan gaya ayam. Dia kira yang tadinya 24 boleh diberi extra sehingga 25. Ya, ini yang tadinya. Nah, si gaya sayap ini dia menambah poin kedudukan. Pada kedudukan. Yang ini nambah poin kedudukannya nambah juga setengah. Semakin kesana semakin setengah. Itu ekstra poinnya. Extra poin. Cuma di Malaysia kedudukan sayap tidak diberi markah kepada ayam. Kepada ayam kedudukan sayap bermakna melepasi daripada kaki walaupun ke depan tidak dikira 0.5, hanya dikira melalui cantik ataupun rosak ataupun cantik sayap. Cuma kamu perlu tambah kepada gaya. Kalau kamu tambah sayap setengah, kamu tambah gaya setengah, gila makanya bro. Jadi kalau semua ada yang rusak, dia ke depan, ada yang rusak, sayapnya dia nggak ditambah poinnya, tetap poin dasar, tapi namanya ke gaya. Cuma dipotong saja saya. Jadi poin sisa itu tetap dipotong ya, yang 0,5 tadi. Tapi kalau dia ke depan, namanya ke gaya, bukan di sini, dia tetap kena potong. Semuanya harus 5 ya kena potong dia, tapi dia namanya ke poin kedudukan. Sekiranya ada berlaku 3 markah yang sama, 1, 2, 3, kamu boleh berikan markah tim ekstra pada saya. 3 ekor ayam yang sama, 3 ekor yang sama, 3 ekor ayam yang sama mempunyai gaya yang sama, mempunyai gaya yang sama. kamu boleh ambil kira pada saya. Jadi kalau penentuannya cuma kita itu semacam hak prerogatif juri gitu ya. Jadi kita pusing nih, ada 3 ayam gaya kok sama. Udah deh kita desain saja di sayapnya. Ini sayapnya yang paling lebar, gue ambil aja dari ini buat tambahin setengah. Mungkin kedudukannya pun kamu boleh tambah. Ya, jadi Itu pengadil juri punya prerogatif, hak prerogatif, hak pribadi. timbang tara pengadil. Jadi kebijaksanaan dari pengadil. Di sini apa yang saya tengok pada pertandingan betina tadi, pertandingan ayam betina tadi, kebanyakan ayam-ayam betina tadi kepalanya selang, cuma sayapnya ke belakang, tidak melepasi kaki. Mungkin player mengharapkan ayamnya gaya tinggi kerana selangnya. Tapi selagi mana sayapnya belum ke depan, dia tidak akan mendapat markah yang tinggi. Oke, jadi balik lagi ke yang tadi ya. Dia udah 24 sebetulnya, cuman karena sayapnya situ, dia juga kena potong gitu. Dia nggak kerja. Oh, dia secara diam udah 24, dia kena potong. Dia sebenarnya macam ni, apabila kita mau ambil di garisan straight, macam mana kita mau bagi markah gaya sekiranya sayapnya ke belakang? Macam mana kita mau bagi markah 24 sekiranya sayapnya ke belakang? Semestinya sayap mesti ke depan, straight line. Barulah kita boleh bagi ayam tu bergaya 23 ke atas, 23,5. Di Malaysia sekarang ada 24.7. Di sini sudah mulai dimainkan juga. Ya, di Malaysia 24.5, ada 3-4 ekor gaya ni. Macam mana untuk kita cari kelebihan ayam? Jadi kita bagi poin yang sepatutnya pada ayam yang sepatutnya lebih daripada ayam-ayam yang ada. Sudah saya dilaksanakan. Sudah. Untuk aksesoris nanti. Sorry, tak. Sebenarnya
Perkara yang pertama paling penting dalam pertandingan ayam serama adalah gayanya. Kita beli ayam serama seharga 7K, 10K daripada Malaysia kerana gayanya. Aksesoris ini pun ada. Aksesorisnya ada, cumanya boleh dijangkit oleh bidang tengah. Yang gayanya tidak boleh dibuat. Oke, Bang Judin, kita untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk mengambil rangkuman kesimpulan. Nanti kalau saya silap kata, abang boleh beritahu saya ya. Jadi ada ilmu barunya ya. Yang pertama, ayam itu terkadang dia posisi selam banget udah 24. Tapi kalau nggak ada kebas, dia nggak stay 24 ternyata, dia berkurang ternyata malah. Dan si kebas itu ternyata dia minimal harus 5. Ya, saya rangkum aja karena yang lain juga insya Allah udah pada paham. Pertama itu, terus yang kedua, sayap itu semakin dia ke depan semakin poinnya tinggi. Terus yang ketiga, kalau ada ayam seri, kita juri ini bingung mau yang mana, ada 3 orang, ada 3 ekor ayam yang seri mau menangin yang mana, itu juri punya hak prerogatif yang sayapnya yang lebih ke depan. Ya, jadi ayam minimal kebas 5, aktif segala macam, insya Allah kawan-kawan juga udah paham. Terus dan ternyata ayam yang selam itu kalau nggak gerak, nggak kebas, ternyata mengurangi poin ternyata. Betul, Bang Jiri? Betul. 5 menit saya buka tanya jawab sebelum ditutup ya. Ada? Kalau kebas loncat masuk ke mana? Bang Jiri, jika ada ayam yang mengibas dia sambil loncat, ada extra point atau tidak? Itu dikira pada galak sahaja. Jadi dia nggak masuk ke kedudukan ya, dia cuma masuk ke galak. Dia sama ada dia melompat ataupun berpusing, dikira pada aktifnya saja. Cuma yang paling penting sekarang adalah kedudukan ayam. Kalau dia melompat, dia jatuh, dia menunduk, dipotong, bukan ditambah markahnya. Okey. Cukup. Ayo. Kalau kebas silakan bos mundur. Oke. Mungkin saya rangkum aja. Sepanjang perjalanan saya Bang Jiri jadi pengadil, mungkin saya tersilap atau mungkin saya sudah betul. Bagi saya ayam itu untuk kaki itu ada 2. Yang pertama dia kena 0,5. 0,5 itu saya kedudukan itu tidak berpengaruh bagi saya. Kalau dia kena potongnya 1 poin, kedudukan berpengaruh. Betul atau tidak? Betul. Ya, jadi si kaki itu kan ada yang dipotong setengah, ada yang dipotong 1. Kalau dipotongnya cuma setengah itu biasanya kayak yang agak mundur, tapi dia masih bisa nahan kedudukan ya. Itu nggak merusak ke kedudukan. Tapi kalau dia sampai itu potongannya 1, kedudukan pun kena juga. Ayam yang mundur dipotong pada kakinya. Untuk 0,5 dipotong melalui kakinya. Sekiranya kakinya lembek, dipotong bermula dengan 0,5. Dia kibas makin cantik tapi mundur, dipotong 0,5 kerana kakinya, bukan gayanya. Tetapi sekiranya ayam tu kakinya 1 poin, kibas, terduduk, bangun balik, dipotong pada kakinya serta gaya. Ya. Udah ya? Mulai ya? Jadi sekali lagi ilmu baru yang harus kita catat. Yang pertama, ayam terkadang kedudukan 24 atau 25, kalau dia nggak bergaya cuma diam aja, malah justru dia kena potong poin, ya kan? Terus yang kedua, sayap itu semakin ke depan semakin ekstra poin. Kalau kita ada ayam draw, itu sayap yang ke depan boleh kita menangin dari antara yang draw poin itu. Dan kaki itu ada yang bisa nahan kedudukan, tetap stay. Walaupun dia lemah, dia potongannya cuma setengah, tapi tidak mempengaruhi. Tapi kalau sudah potongannya sampai lembek, 1 poin, kedudukan pun pasti rusak. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Jadi ada yang ditambahkan? Ada yang saya mau tambahkan, yaitu ayam yang kita tengok semuanya sudah berkibas sekarang. Okey. Semua yang kita tengok sekarang ayamnya sudah berkibas. Semuanya sekarang apa yang kita perlu cari adalah ayam berkibas dan terus stop.
Tidak lepas kedudukan. Tidak lepas kedudukan. Kerana lepas kedudukannya akan dipotong poin 5. Jadi ayam itu akan banyak potongannya ya. Wah, pertama dia diam, walaupun udah 24 dia stay nggak mau apa itu tetap kena potong. Apalagi kalau dia lepas kedudukan. Nah sekarang kita bicara ayam sama-sama selam kebas, ya kan? Tapi dia ada lepas kedudukan itu dia kena potong. Potong poin itu bergantung kepada juri. Sama ada potong 0.5 ataupun 0.1. Tengok berapa banyak dia turun. Kalau 3 kali turun, satu dia bagi setengah ataupun 1 tau. Itu kebijakan juri ini kawan-kawan. Kebijakan juri. Kebijakan juri itu ya. Jadi mau 1 atau setengah ayam yang 3 kali potong itu jangan protes. Kalau 1,5 mungkin kita bisa protes. Itu 1,5 itu biasanya tak akan berlaku kecuali ayam itu duduk terus atas meja. Okey, Baik, saya rasa setakat itu dulu. InsyaAllah sama-sama kita belajar bahasa Selangor. Saya daripada Malaysia, kamu daripada Indonesia. Kita serumpun, kita sama-sama belajar ayam Selangor. Kita sama-sama menaikkan ayam Selangor. Amin. InsyaAllah. Terima kasih banyak Pak Diri. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.